Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini adalah lambda expression dan method reference. Oke, pertama sekali kita lihat lambda expression. Nah, lambda expression ini adalah fitur yang baru diperkenalkan sejak Java versi ke-8. Jadi, gunanya untuk memperjelas metode interface dalam menggunakan expression. Nah, sangat berguna dalam suatu collection, ya. Jadi collection kan ada Java Collection Framework. Nah, itu sangat berguna sekali. Kemudian juga sangat membantu dalam proses iterasi dan ekstrak data collection. Juga lambda expression ini dapat mempersingkat kode program. Nah, functional interface lambda expression ini menyediakan sebuah functional interface, di mana functional interface ini adalah interface yang hanya memiliki metode abstrak saja. Nah, di dalam Java, ya, Java ini menyediakan annotation add functional interface yang dapat digunakan untuk mendeklarasi sebuah interface tersebut sebagai functional interface. Ya, ini sifatnya optional, ya. Misalnya seperti annotation add override juga sifatnya optional. Nah, namun jika kita membuat annotation ini, maknanya compiler juga nanti bisa mengecek apakah interface tadi itu adalah functional interface atau tidak. Nah, kenapa kita menggunakan lambda expression? Jadi ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan mengimplementasikan suatu functional interface atau interface yang kita akan fungsikan dia. Dengan adanya lambda expression, kita dapat mempersingkat kode program. Nanti kita lihat contohnya dengan membandingkan antara yang menggunakan lambda dan tanpa lambda. Sintaksnya, ya, sintaks lambda expression ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah argumen list. Nah, argumen list ini boleh kosong ataupun diisi dengan argumen. Kemudian ada arrow token, ya, jadi tanda panah yang akan menghubungkan antara argumen list dengan bodinya. Kemudian bagian body itu berisi expression dan statement tertentu sesuai dengan implementasi dari metode yang ada di dalam interface tadi. Nah, jadi sintaksnya itu seperti ini. Nah, kita lihat di sini adalah contoh kelas yang menggunakan interface. Jadi ada kelas lambda expression example, ya, kemudian ada method main, di dalamnya ada width integer nilainya 10. Nah, kemudian kita ingin menggunakan interface drawable. Nah, jadi kita bisa menuliskannya dengan memanfaatkan anonymous class, ya, drawable, ya, drawable D sama dengan new drawable. Nah, disinilah dia proses anonymous class-nya. Jadi kita membuat suatu kelas, ya, inner class sebetulnya, tapi anonymous, tanpa nama. Nah, new drawable, buka kurung ada metodenya public void draw. Nah, di sini kita mengimplementasikan metode draw yang ada di dalam interface drawable. Nah, apa isi metode draw-nya itu? Hanya sekedar mencetak drawing plus width. Jadi drawing kemudian berdasarkan nilai width-nya itu berapa. Nah, sesudah kita buat anonymous class, maka objek D tadi, ya, sudah bisa kita gunakan caranya d.draw. Nah, kenapa d.draw, ya? Draw ini kan metodenya. Ya, jadi objek D itu akan memanggil metodenya .draw. Nah, ini mungkin contoh yang kita sudah pelajari seperti pada materi inner class, ya, anonymous inner class. Nah, sekarang
kita bisa menggunakan lambda expression. Caranya seperti ini ya. Jadi codingnya itu hampir sama persis, hanya bedanya kita menggunakan lambda expression. Nah, bisa dilihat pertama sekali di sini ada annotation functional interface. Nah, ini optional. Nah, boleh ditulis ataupun tidak. Kemudian ada kelas, di sini kelasnya diberi nama lambda expression example 2, ada method main, di dalam method main ini ada width sama dengan 10, kemudian kita menggunakan lambda, jadi kita tidak pakai anonymous inner class lagi, tapi di sini kita menggunakan lambda, ya. Jadi drawable, yang nama interface-nya drawable D2 sama dengan, nah ini dia ya argumennya. Kemudian ada arrow token, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, apapun itu yang ada di dalam buka kurung, tutup kurung itu adalah body, ya, body daripada isi implementasi dari metodenya. Ya. Nah, kalau dilihat pada bagian yang ada kotak kuning ini tadi bentuk yang tanpa menggunakan lambda expression. Jadi ini bisa diperingkas ya. Jadi kalau sebelumnya tadi kita harus tulis new drawable, kemudian public void draw dan seterusnya. Nah, di sini sudah diperingkas dengan menggunakan lambda expression. Jadi sebetulnya fungsi ini ya sama saja, sama persis, hanya dengan menggunakan lambda expression ini penulisannya menjadi lebih ringkas. Nah, lambda expression ini bisa kita gunakan tanpa parameter, seperti yang contoh sebelumnya, ya. Ataupun di sini ada contoh yang baru, ada metode, ada interface sayable, kemudian ada metodenya itu say, di mana say-nya itu akan mengembalikan tipe data string. Nah, jika kita menggunakan lambda expression, maka caranya adalah ini dia, buka kurung tutup kurung sebagai argumen list ya tanpa parameter. Nah, ini kan metodenya itu tidak ada parameter. Jadi di sini pun tidak ada parameter. Kemudian arrow token, kemudian body-nya. Nah, body-nya apa? Dia akan mengembalikan I have nothing to say. Jadi sewaktu S ini kita gunakan dan memanggil metode say, maka nanti akan tercetak ya I have nothing to say. Nah, ini contoh penggunaan lambda expression tanpa parameter. Berikutnya contoh lambda expression dengan satu parameter. Nah, kenapa di sini dikatakan satu parameter? Karena di sini metodenya ini ada satu parameter saja. Ya, jadi caranya seperti ini. Ya sebetulnya sama saja, hanya bedanya argumennya sekarang ada parameter. Jadi argumen tersebut akan mengikuti parameter dari metodenya. Jadi di sini metodenya itu ada satu parameter name, tipe datanya string, maka di sini ada satu parameter, satu argumen name, baru kemudian diikuti dengan tanda panah arrow token, kemudian ini adalah body-nya return hello, plus name. Ya, jadi yang bawahnya juga sama, sehingga kalau program ini kita jalankan, maka akan tercetak hello, ya hello. Nah, ini s1.say sana, maka nanti akan tercetak hello sana, yang bawahnya hello sini. Nah, ini adalah contoh lambda expression yang multi parameter. Jadi parameternya ini bebas saja, akan tergantung kepada berapa jumlah parameter yang ada pada metodenya. Nah, di sini kita lihat ada interface addable, kemudian ada metode add dengan
dengan parameternya 2 buah, integer A dan integer B. Nah, sehingga pada lambda expression-nya juga akan ada dua argumen di sini. Ya, argumen list-nya di sini ada dua, yaitu A, B, kemudian arrow token, kemudian apa yang dilakukan. Nah, ternyata bodinya di sini ringkas saja, hanya sekedar menambahkan nilai A tambah B. Ya, jadi sewaktu kita gunakan, nah ad1.add 10,2, maka nanti akan tercetak 30. Nah, kemudian yang bawahnya, ya, multiple parameter ini juga bisa kita tambahkan tipe data. Nah, bisa kita tambahkan tipe data. Di sini tipe datanya dibuat integer A, integer B, kemudian tanda panah A tambah B. Jadi waktu kita gunakan ad2.add 100,200, nanti yang akan tercetak itu adalah 300.